dalam kingdom yang animalia kan kita pelajari adalah kingdom tertinggi atau kerajaan tertinggi. Bakteri sudah belajar mengenai protista, fungi, dan juga plantae. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah animalia, termasuk di sini adalah manusia. Walaupun sebetulnya pengelompokan makhluk hidup itu sekarang sudah dibagi jadi 3 kelompok. Jadi kita sudah melihat persamaan dari kingdom animalia sendiri gitu kan ya. Nah, kenapa kedua organisme ini, manusia dan hewan atau monyet di sini pastinya memiliki sifat yang sama? Karena kita punya banyak persamaan. Kembali ke konsep di awal bahwa yang akan kita pelajari ini adalah domain atau pengelompokan tertinggi dalam makhluk hidup yang punya sifat-sifat yang lebih kompleks. Kita ada di domain eukariota. Kita udah bahas sedikit mengenai protista yang temannya Monera, yang sifatnya tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata telanjang atau harus pakai alat optik. Kemudian fungi, plantae. Nah, kita ada di animalia. Ini akan kita bahas. Nah, kita akan coba lihat mengapa animals atau hewan ini memiliki banyak anggota dibandingkan yang lain. Terus pertanyaan yang paling besar juga di sini, kenapa sih manusia termasuk ke dalam kerajaan hewan? Tapi dari segi biologi atau struktur bios, struktur makhluk hidup, lihat dari rangkanya, dilihat dari sistem tubuhnya, manusia memang punya persamaan dalam animalia. Manusia nggak mirip plantae dong, apalagi fungi, apalagi protista. Memang kalau dibandingkan kerajaan-kerajaan yang ada di dalam makhluk hidup, manusia memang masuk ke dalam animalia dari segi struktur biologis. Jadi sekali lagi, yang akan kita pahami di sini adalah bagaimana persamaan, ya, kesamaan. Apa sih samanya makhluk hidup yang termasuk ke dalam animalia? Dikenal ada 6 karakteristik yang dimiliki oleh semua animalia. Jadi kita punya 6 ciri-ciri, ya, ciri-ciri yang dimiliki yang mengapa kita disebut sebagai animalia bersama dengan hewan-hewan lain. Yang pertama, yang menjadi ciri utama dari hewan adalah multiseluler. Multi itu banyak, seluler itu sel. Jadi hewan itu memiliki sel yang banyak. Maksudnya apa sih sel itu? Ibu akan buat sebuah kotak. Ibu harap kamu bisa akses kotak ibu nih di sini. Ibu bagi kotak itu menjadi beberapa bagian. Nih, ibu bagi ya. Nah, nih bayangkan satu kotak besar ini adalah satu individu. Nah, individu atau organisme itu terdiri dari kotak-kotak kecil. Nah, kotak-kotak kecil inilah yang disebut dengan sel, ya. Nah, ini disebut dengan sel. Nah, jadi kalau hewan itu satu individu atau satu organisme terdiri dari banyak sel. Nah, kita itu selnya begini kalau yang kecil-kecilnya. Jadi kita punya banyak bagian yang seperti ini dalam tubuh kita. Karena kita multi, banyak selnya. Tetapi ada juga organisme yang berlawanan sifatnya, yaitu organisme uniseluler. Jadi lawannya multi itu uni. Kalau uniseluler itu organisme yang selnya cuma satu, kayak bakteri. Satu aja selnya, satu sel, satu individu. Itu adalah uniseluler. Nah, manusia termasuk kelompok hewan karena kita punya banyak sel. Jadi nanti kalau kita tuh dilihat dengan menggunakan mikroskop, kulit kita itu punya banyak sekali sel. Itu disebut sebagai multiseluler. Yang kedua adalah eukariotik. Coba sekarang ibu mau tanya dulu. Di sini ada yang tahu nggak apa itu yang disebut gen? Gen itu sifat yang diturunkan. Terus di mana sebenarnya gen? Gen itu terdapat di dalam sel. Nah, ini terkait dengan ciri yang kedua. Yang namanya hewan itu punya gen di dalam sel. Yang saking pentingnya, si gen itu dilindungi oleh membran. Nah, ini dia yang warna orange. Ini adalah tempat gen ditemukan. Dan gen itu di-pack. Gitu ya. Maksudnya di packing itu ditempatkan dalam sebuah tempat, dilindungin. Namanya nukleus, pelindung dari gen kita atau DNA. Jadi kalau kamu sering dengar tuh yang suka nonton-nonton film kriminal, film science ya, itu suka ada yang namanya tes DNA gitu. Nah, DNA itu adalah packing dari si gen itu sendiri. Nah, kalau kita sebagai hewan, sebagai animalia, DNA-nya itu ada di bagian dalam, dilindungi oleh struktur lain. Tetapi kalau bakteri
dia bukan eukariotik. Kalau kita kan eukariotik karena kondisi DNA atau gennya terdapat di dalam sel yang dilindungi oleh membran, sehingga disebut sebagai nukleus. Kamu boleh bertanya kalau nggak ngerti ya. Adapun bakteri, contohnya di sini yang berwarna hijau, dia punya gen nggak? Punya. Dia menurunkan sifatnya kepada keturunannya? Punya. Tetapi gennya tidak dilindungi seperti kita. Kamu lihat yang warna pink, ini adalah gen dari bakteri yang tidak ada nukleusnya. Sehingga bakteri bukanlah hewan. Bakteri ya bakteri karena dia bukan eukariotik. Nah, ini pengertian dari eukariotik. Ingat, kuncinya paham. Kalau artinya sudah Ibu masukkan ke dalam slide presentasi, bisa kamu lihat. Tapi kamu harus paham apa yang membuat kita berbeda dengan bakteri. Sehingga kita disebut eukariotik, bakteri bukan eukariotik. Walaupun dua-duanya punya gen. Semua makhluk hidup pasti punya gen, karena semua makhluk hidup pasti punya kemampuan untuk menurunkan sifatnya. Kamu kalau nanti punya anak, maka ada gen-gen kamu yang diturunkan ke anak kamu. Nah, itu gen namanya ya. Berikutnya yang ketiga adalah dinding sel. Cell walls di sini adalah dinding sel. Jadi ciri pertama, kedua, ketiga kita masih ngomongin sel nih. Mungkin kamu bingung, nggak pernah lihat sel. Ibu juga nggak pernah lihat sel yang asli gitu ya. Tapi itu terdapat dalam tubuh kita. Sel animalia yang pertama adalah multiseluler, yang kedua eukariotik, yang ketiga tidak punya dinding sel. Dinding nih, dinding rumah kamu itu melindungi rumahmu gitu kan, membatasi rumahmu dengan rumah tetangga, itu dinding. Nah, kalau dinding sel di sini juga fungsinya sebagai pelindung bagian luar, tetapi ternyata sel hewan tidak punya. Jadi kalau makhluk hidup yang lain itu punya pelindung lagi nih, kayak bakteri punya pelindung lagi di bagian luarnya. Tumbuhan juga punya dinding sel, tapi animalia tidak punya dinding sel. Itu sebabnya kita cenderung bisa bergerak lebih bebas. Tidak ada tumbuhan yang bisa jalan, bisa menari gitu ya, atau seaktif kita. Tumbuhan gerakannya sangat terbatas karena di tingkat sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Nah, itu yang nomor 3. Berikutnya yang nomor 4 nih, ada istilah namanya heterotrop. Wah, apa tuh heterotrop? Heterotrop berhubungan dengan kebutuhan kita akan makanan. Kamu lihat gambar di sebelah kanan. Nah, ini kan ada tumbuhan. Kalau tumbuhan dengan berjemur, dia bisa menghasilkan bunga. Bunganya bisa jadi buah, kemudian bisa jadi biji. Tumbuhan nggak usah ngapa-ngapain aja bisa makan dan bisa memperoleh makanan. Tapi apakah ada hewan yang bisa seperti itu, yang dengan berjemur tiba-tiba keluar buah gitu dan dimakan? Nggak ada gitu ya. Karena ternyata hewan itu bersifat heterotrop. Kita tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau mau makan ya harus mendapatkan makanan dari organisme lain. Mau makan nasi dari mana? Dari tumbuhan. Mau makan daging sapi dari mana? Ya dari sapi. Mau makan chicken ya harus dari ayam. Nah, berarti sebagai animal kita bersifat heterotrop, memerlukan organisme lain sebagai sumber makanan. Itu namanya heterotrop, sehingga kita disebut sebagai konsumen. Yang kelima adalah motil. Nah, motil ini istilahnya sama dengan istilah yang tadi, yaitu kita bisa bebas bergerak. Walaupun ada beberapa hewan yang sesil itu menempel aja nggak bisa kemana-mana, tapi mostly pada umumnya hewan bersifat motil. Ciri terakhir adalah diploid. Nah, ini kenapa nih? Aduh, istilah apa lagi diploid ya? Diploid sebetulnya berkaitan dengan ciri kita sebagai hewan, yaitu kemampuan kita untuk bereproduksi. Kita lahir sebagai makhluk hidup diploid karena berasal dari sperma dan ovum melalui proses perkawinan. Kedua orang tua kamu menikah, kemudian melakukan perkawinan, orang tua kamu, ibu kamu hamil, nah melahirkan kamu. Selain gen diturunkan dari kedua orang tua kamu, kita menjadi makhluk hidup 2 set. Karena setiap ayah memberikan 1 set, ibu memberikan 1 set ketemu 1 set menjadi 2 set. Nah, itulah yang disebut dengan diploid. Jadi kita makhluk hidup 2 set. Apa maksudnya? Ada 2 set genetik yang diwariskan oleh kedua orang tua. Nah, semua animal begitu, diploid.
Berarti ada makhluk hidup yang tidak diploid dong, Bu. Iya, kingdom-kingdom atau kerajaan-kerajaan yang lain ada juga yang tidak diploid. Tidak usah melakukan perkawinan jantan dan betina, dia bisa punya anak sendiri. Contoh bakteri. Bakteri membelah diri aja, nggak usah nungguin bakteri jantan, bakteri betina, nggak ada istilah jantan dan betina di bakteri. Satu bakteri aja bisa langsung membelah diri. Nah, setnya yang dihasilkan bukan diploid karena bukan berasal dari dua, tapi satu. Jadi itu sifatnya, jadi satu organisme udah aja pecah atau membelah menjadi dua. Nah, maka setnya cuma satu aja. Kalau kita berasal dari dua organisme. Nah, ini adalah kelompok hewan. Itu istilah dari diploid. Tidak usah khawatir, coba di-refresh kembali istilah-istilah ini. Multi lawannya uni. Multi banyak, uni satu. Eukariotik hubungannya dengan gen. Kemudian dinding sel hubungannya dengan keterbatasan gerak. Ini sangat erat kaitannya dengan motil. Itu sebabnya kenapa hewan itu motil, punya kemampuan bergerak yang sangat tinggi dibandingkan organisme lain. Berikutnya adalah heterotropik, bahwa organisme yang namanya hewan itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau mau feeding, mau makan, membutuhkan sumber makanan dari organisme lain. Dan yang terakhir diploid karena ada hubungannya dengan jantan dan betina. Karena kita berasal dari peleburan sperma ovum, maka kita punya dua set gen.